Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sistem Peradilan Indonesia, kami akan membahas mengenai sistem peradilan Indonesia. Kelompok kami beranggotakan Abelia Della Vita, Dias Pratama Putra, Eva Amanda Agustina, Fekri Dewo, Persianindita Putri Ayu, Fitriana Dwi Chandra, dan Riki Ramadan. Pengertian sistem peradilan. Sistem peradilan merupakan suatu rangkaian perkara pengadilan yang berbeda namun saling berhubungan satu sama lain. Sebagai negara hukum, Indonesia harus dapat menjalankan sistem peradilan dengan jujur dan adil agar dapat menegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan sistem peradilan Indonesia merupakan suatu keseluruhan komponen peradilan nasional, pihak-pihak dalam proses peradilan, hierarki kelembagaan peradilan, maupun aspek-aspek yang bersifat prosedural yang berkait sedemikian rupa, sehingga terwujud suatu keadilan hukum. Tujuan dari hal tersebut yaitu untuk mewujudkan keadilan hukum yang mana komponen-komponen sistemnya berfungsi dengan baik. Diferensial pengertian dan tantangannya. Sebagai negara demokrasi, hak asasi manusia, dan konsep-konsep terkait rule of law merupakan konsep yang penting juga. Rule of law tidak merupakan safeguard, tapi rule of law telah ditetapkan sebagai salah satu instrumen hukum internasional dan menjadi pedoman bagi tiap kalangan hukum maupun pengambil kebijakan. Rule of law menjadi komoditas yang dijajakan negara dan organisasi internasional kepada negara yang mengalami transaksi politik dan negara-negara berkembang di berbagai belahan dunia. Di dalam konteks ini, kesenjangan dan tantangan rule of law semakin meluas, antara lain meliputi penegakan hukum, peradilan, peradilan masyarakat, pengungsi, serta isu-isu yang sangat diperdebatkan seperti kompensasi, kepemilikan tanah, hak milik, dan sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fekri Dewo. Peradilan dan keadilan hukum. Peradilan adalah kemampuan untuk menyelesaikan sengketa secara efektif. Kemampuan pengadilan untuk menyelesaikan sengketa memiliki rasionalitas dalam hubungannya dengan pembangunan ekonomi. Pengadilan menegakkan kontrak menjamin hak kepemilikan serta hak-hak kontraktual yang dirasakan penting dalam pelaksanaan investasi sebagai bagian dari transaksi ekonomi jangka panjang. Peran penting peradilan dalam pembangunan ekonomi adalah mengoreksi kegagalan pasar, misalnya kemampuan pengadilan untuk menetapkan paksa larangan menggunakan barang-barang berbahaya, yang kemudian akan membuat pelaku usaha memperhitungkan dengan cermat kemungkinan tuntutan atas kegiatan yang dilakukannya. Sistem hukum dan persoalannya. Sistem hukum dalam kebudayaan dan kebiasaan menentukan sistem hukum yang bersifat universal yang sangat sulit. Dalam mengkaji sistem hukum, dimulai dari mengidentifikasi perbedaan 4 sistem hukum, yaitu common law, civil law, sosialisme, dan hukum menurut agama. Sistem common law ditemukan di negara Anglo-Saxon dan umumnya adalah negara mengalami penjajahan oleh Inggris. Civil law diasosiasikan dengan sistem Prancis yang menggunakan Prancis sebagai bahasa resmi meskipun umumnya digunakan di negara Eropa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Abelia. Peradilan agama. Menurut Sarjono, peradilan agama banyak digunakan oleh masyarakat Muslim di Indonesia
karena para masyarakat menginginkan penyelesaian keperdataan menurut hukum Islam. Hukum berdasarkan agama Islam pada hakikatnya bukanlah hukum dari negara Islam tertentu, melainkan lebih banyak merupakan hukum yang diperlukan dalam masyarakat penganut agama tersebut. Peradilan agama tidak diberikan wewenang untuk menjalankan keputusan yang dibuatnya sendiri, melainkan peradilan agama hanya dapat mengimplementasikan keputusannya apabila sudah mendapat izin dari pengadilan negeri dalam bentuk executoire verklaring. Peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara merupakan suatu akses keadilan yang melayani manusia. Tentunya bukan sebagai mesin hukum yang dibentuk oleh ketentuan hukum normatif saja. Lembaga peradilan merupakan suatu institusi yang tampak sebagai suatu institusi, organisasi yang mempunyai sifat interdependensi dengan banyak faktor kehidupan hukum dan sosial. Peradilan tata usaha negara sebagai suatu lembaga yang lahir pada masa perkembangan sistem hukum modern yang telah dikembangkan berdasarkan kebutuhan sistem hukum modern yang terdiri dari proses-proses formal. Proses formal di antara lainnya adalah birokrasi, administrasi, dan transportasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fitriana. Separasi TNI, Polri, dan proyeksi peradilan militer. Peradilan militer adalah peran seseorang komandan selaku atasan yang berwenang menghukum maupun perwira penyerah perkara atau pupera. Hal tersebut merupakan kendala utama penyelenggaraan peradilan secara transparan. Separasi TNI Polri akan mempengaruhi sistem peradilan pidana militer. Perluasan yurisdiksi peradilan atas militer berimplikasi pada perluasan kompetensi kepolisian di bidang penyidikan dan penyelidikan. Mahkamah Konstitusi dan pengujian konstitusional undang-undang. Pengujian konstitusional merujuk pada pelaksanaan konstitusional, suatu undang-undang yang dilaksanakan oleh MA atau Peradilan Konstitusi. Pelaksanaan wewenang MK yang merupakan bentuk judicial aktivis dengan melakukan pengujian hukum yang sesungguhnya menjaga konstitusionalis undang-undang. Dalam perspektif tertentu dapat menjadi konstitusionalis dalam rangka melaksanakan kewenangan pengujian konstitusional yang antara lain berpengaruh pada pemilu dan pemilu kada, baik langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya akan dibacakan oleh Eva. Pertumbuhan peradilan khusus. Pembentukan keadilan khusus sangat berkembang di masa reformasi, terutama untuk memenuhi tuntutan perkembangan akan keadilan yang semakin kompleks dalam masyarakat. Pertumbuhan peradilan khusus. Ide pembentukan keadilan khusus terutama sangat berkembang di masa setelah reformasi, terutama untuk maksud memenuhi tuntutan perkembangan akan keadilan yang semakin kompleks dalam masyarakat. Pada masa akhir Orde Baru, dibentuk satu pengadilan khusus, yaitu Pengadilan Anak. UU Nomor 3 Tahun 1967. Pada tahun 1998, dengan Perpu Nomor 1 1998 yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 4 Tahun 1998. Kita mendirikan pengadilan niaga yang pertama kali. Pada tahun 2000 dan 2002 dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia dengan UU Nomor 26 Tahun 2000 dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan UU Nomor 30 Tahun 2002. Selain itu, telah dibentuk Pengadilan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2004
dan Pengadilan Perikanan berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 2004 dan banyak lagi lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Des Pratama. Selanjutnya yaitu Hakim ADHOC. Dalam konteks ini, yang dimaksud Hakim ADHOC adalah hakim yang bukan dididik dan bukan berkarir sebagai hakim. Hakim ADHOC dikenal dalam pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara. Dalam lingkungan peradilan umum, Hakim ADHOC dikenal dalam pengadilan niaga, pengadilan HAM, pengadilan tipikor, pengadilan hubungan industrial, dan pengadilan perikanan. Dalam lingkungan peradilan tata usaha negara, Hakim ADHOC dikenal dalam pengadilan TUN atau pengadilan pajak. Keberadaan Hakim ADHOC dibutuhkan pada sisi-sisi lain karena alasan diperlukannya atau keahlian dalam proses pengambilan keputusan sebagaimana telah dirumuskan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Namun, keberadaan Hakim ADHOC memiliki peran lain, yaitu diberikan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan seperti ditentukan dalam Pengadilan Hubungan Industrial. Konsep partisipasi ini pada para pihak, yaitu organisasi pekerja dan pengusaha berpartisipasi untuk memasukkan ke dalam daftar calon yang akan menjadi hakim ADHOC. Selanjutnya yaitu Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dipahami sebagai lembaga tertinggi dalam lapangan peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan bila semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sifatnya sah ataupun tidak sah. Fungsi Mahkamah Agung itu sendiri yaitu yang pertama, fungsi peradilan, yaitu agar penerapan hukum dan undang-undang berjalan adil dan lancar. Yang kedua itu fungsi pengawasan, yaitu melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan agar peradilan dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga itu fungsi mengatur, yaitu Mahkamah Agung mengatur hal-hal yang diperlukan dalam penyelenggaraan peradilan. Yang keempat itu fungsi nasihat, yaitu Mahkamah Agung memberikan nasihat atau pertimbangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ricky. Yang selanjutnya yaitu Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri merupakan lembaga peradilan di lingkup kabupaten atau kota. Tugas wewenang Pengadilan Negeri tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Pasal 50 yang berbunyi, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Pengadilan Negeri berperan dalam proses pemeriksaan, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Yang selanjutnya yaitu Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi merupakan lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota provinsi sebagai pengadilan tingkat banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum dalam pasal 51 yang menyatakan yang pertama, Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding. Yang kedua, Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama. Dan terakhir, sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terlebih dan terkurangnya kami mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.